Hari pertama Pak, Ya. saya masuk ke MTR, saya duduk paling belakang pertama. Kenapa? Karena tidak percaya atau karena apa itu, Mas? Saya tipe orang nggak percayaan kalau nggak lihat langsung atau kalau nggak saya mengalami langsung. Oke. Saya tipe orang gitu Pak. Baik. Ya udah saya di belakang aja deh. Ini acara apaan sih? Iya. Terus kan ke panitia mengarahkan HP semua dinonaktifkan. Baik. Udah aku matiin aja. Iya. Aku duduk di belakang, lanjut itu break sholat asar ya Bun ya? Iya. Sholat asar Pak. HP aku nyalain dong Pak. Baik. Aku nyalain tahu WA kan banyak numpuk gitu. Ih kok ada WA gini? Ya. Kan saya tuh Pak cerita kerja di Alkes ya Pak ya? Baik. Alat kesehatan ya, Alat jual-jual masker dan lain sebagainya. Ini ada customer itu yang di WA awalnya nggak pernah dibales, dibaca doang. Beberapa kali nyoba sampai suatu hari beliau bales, ya udah temuin saya hari ini jam sekian. Saya jauh-jauh dari Bogor ke Serang, saya samperin, Bu saya udah di sini. Balas lagi sejam, Mas maaf saya nggak di tempat. Aduh ya Allah, Udah janjian. itu sampai 2-3 kali ya Bun ya, Iya. gitu ya. Saya sampai pernah ikut. Pernah ikut Bun. Tapi nggak deal juga. Nggak. Nggak berhasil. Ketemu aja Baik. belum. Akhirnya Unlogic tuh saya Ada ngerasain ketika MTR tadi. jeda break sholat asar saya buka HP, tahu-tahu WA. Mas kirimin dong listnya. Aduh, serius Bu? Iya Mas gitu kan. Terus aku nggak tahu kalau dia dapat Unlogic yang dari orang orderan itu ya. Oke. Orderannya berapa ya? Perkiraan. Kira sih M lah Pak. Masya Allah, barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang luar biasa kita kembali kedatangan tamu yang luar biasa. Kali ini kita kedatangan seseorang, pasangan lebih tepatnya, pasangan yang luar biasa. Beliau berdua datang dari Bogor. Banyak sekali keajaiban-keajaiban. Versi orang umum namanya keajaiban, versi kita namanya Unlogic. Beliau mendapatkan hal-hal yang luar biasa ketika bergabung dengan MTR. Pertama kali mau bergabung dengan MTR banyak sekali keraguan-keraguan. Mau gabung MTR itu seolah-olah apakah ini benar, ataukah ini hanya penipuan atau bagaimana. Alhamdulillah ketika duduk belajar bersama MTR, alhamdulillah beliau mendapatkan Unlogic luar biasa, mendapatkan kebarokahan yang luar biasa berupa nilai yang fantastis. Beliau adalah Mas Rangga dan Teteh Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sepertinya ketika pertama kali masuk wajahnya gimana gitu ya, karena punya utang ya. Bahkan beberapa ibu-ibu yang bilang katanya, aduh Teneng ini judes banget ya. Sekalinya judesnya hilang tuh nangis katanya. Sekalinya nangis hilang judes lagi. Katanya. Baru kelihatan ketawa itu pas sore katanya gitu. Masya Allah. Ini sepertinya masih sangat muda, pasangan muda ya. Ya. Pasangan masih sangat muda. Namun biasanya orang-orang yang sudah masuk ke Masyarakatan Pariba Miliarder Club (MMC) biasanya adalah orang-orang yang memiliki hutang, dalam tanda kutip ya. Apakah pasangan muda di hadapan saya juga memiliki hutang atau bagaimana ini? Ya, itu masalah klasik Pak ya. Masalah klasik, baik. Tapi bersyukur juga Ya. kalau saya nggak berhutang, Ya. mungkin saya nggak nyampe di sini Pak. Masya Allah. Ada ibaratnya Ya. hidayah lah gitu Pak. Baik. Dan juga kenal PBTR nih ya Bun ya, dari mungkin kerabat namanya Pak Denny. Ya. Cerita awal, singkat awal sih, kita memang pada intinya Pak ya, kita pusing saat itu. Oke. Ya karena ada seperti biasa masalah klasik hutang. Ibaratnya ada pandemi, usaha kita di bidang wedding itu ya Bun ya. Baik. Udah mulai turun, kok customer nggak ada. Oke. Gitu sih Pak.
Baik. Bayar cicilan udah mulai berat gitu kan. Tapi titik itu kita belum kenal riba ya. Oke. Belum Belum paham. sadar, Iya. masih belum ngerti apa itu riba gitu. Jadi belum menyadari apa yang selama ini kita perbuat gitu. Oke. Yang tahu, yang kerasa itu sepertinya kok kerja keras tapi kasnya nggak ada. Betul. Iya, kosong begitu ya, seolah-olah pengusaha di bidang gara-gara sebuah utang ya, mungkin utang kami dibanding dengan yang lain itu nggak seberapa ya. Baik. Kita kecil lah ya, masih di bawah 1 M lah gitu. Cuman apa ya, banyak banget gitu dampaknya, bahkan sampai jujur, aduh aku ngerasa ini aku saat ini ya, Baik. dulu sih belum merasa, saat ini aku ngerasa aku nih muslim bukan gitu. Kenapa? Saya sama suami gila kerja, nggak ingat waktu, nggak ingat keluarga, nggak ingat anak, bahkan anak itu jarang banget sama kita. Saking kita kerja buat nutupin cicilan. Sampai titik dimana kita di rumah pun satu rumah, satu atap, satu tempat tidur. Tapi kita tuh kayak di beda tempat gitu rasanya. Karena dia sibuk dengan urusan dia, saya sibuk dengan urusan saya. Sampai di mana titik teguran itu yang luar biasa. Paling pertama itu aku ditegur di anak ya, Pak. Apa yang terjadi? Saya dari lahir sampai kemarin terakhir sebelum saya ikut acara ini. Baik. Yang paling pertama dia sakit terus setiap bulan, selalu dirawat. Saya masih belum sadar kalau itu imbas dari riba-riba yang selama ini kita perbuat. Yang kedua, usia dia 9 bulan. Baik. Sampai harus dioperasi. Benar. Emergency, kita nggak punya uang ya. Nggak punya Waktu uang. itu kita nggak punya uang, kayak pas banget anjlok bisnis, ada pengantin batal semua. Sampai kita, Weddingnya iya, tiba-tiba batal. ya sudah Mau DP itu segala DP macam. 5 juta, 10 juta, batal semua. Itu luar biasa banget, tapi uangnya nggak tahu kemana. Kayak gitu. Kita karena selama ini mikirnya harus bayar utang, cicilan setiap bulan. Akhirnya kita memaksakan diri ya ke rumah sakit, kita nggak pegang uang. Sebenarnya Allah itu kasih solusi, Allah itu masih sayang sama aku. Tapi dengan Allah ngasih kasih sayangnya ke aku malah ngerasa nggak bersyukur. Kenapa, Mas? Karena aku belum bisa sadar juga di situ. Karena aku masih terlena sama pertolongannya Allah gitu. Karena banyak sekali sumbangan-sumbangan yang datang untuk anak aku. Waktu itu kita butuh 45 juta, kita cuman punya uang 2 juta. Jutaan. Nah, tapi alhamdulillah anak aku sekarang udah sehat. Alhamdulillah. Memang terakhir kemarin mungkin itu cobaan buat saya dan suami. Baik. Sempat bilang sama admin dari MTR, aduh Pak ini gimana ya, anak saya sakit gitu. Masih di rumah sakit dan belum boleh pulang. Alhamdulillah. Kondisi sekarang pun masih dalam kondisi perawatan berarti? Enggak, alhamdulillah satu hari sebelum MTR sebelum ini ikut acara mulai. ya? Oke. Udah diperbolehkan pulang Alhamdulillah. gitu, dan alhamdulillah anaknya udah main dan ceria lagi. Qadarullah. Iya, mungkin itu cobaannya buat saya untuk biar nggak datang, tapi saya harus deh kayaknya ini, jangan sampai nggak jadi gitu loh. Bukan masalah uang, tapi aku kayaknya bener-bener penasaran sama ilmunya. Siap. Ada apa sih di MTR ini sampai orang-orang yang di sekeliling aku tanpa aku sadari, orang-orang di sekeliling aku tuh ikut MTR dan mereka alhamdulillah kehidupannya luar biasa. Oh, Masya Allah. Saking kita nggak menyadari riba, kita malah melenceng nih, Mas. Mungkin di sini agak sedikit mungkin bukan saya aja, pasti semua pengusaha, mungkin segelintir orang, nggak semua juga, itu melakukan hal yang saya dan suami saya kerjakan. Yang pertama kita kayak cari-cari syariat, sampai puluhan juta habis. Itu jujur sekarang kita ngerasa kalau kita inget, kita ketawa. Kok kita bodoh banget gitu. Masa jahiliyah kami ya. Iya, itu masa-masa Sampai jahiliyah. pernah, kami Pak. lah. Ya, gimana Mas Rangga? Itu inget banget. Gimana? Malam jam 9 ya Bun ya. Iya. Kita berangkat ke Sukabumi. Baik. Sampai sono jam 3 subuh. Dalam rangka apa Mas Rangga? Dalam rangka, ya saya cerita aja Pak ya. Ya, baik. Kita sampai mandi di gunung. Mandi di gunung. Mandi di gunung ya Bun ya. Aku malah mandi di laut juga. Sampai segini. Betul. Sampai berdoa di kuburan juga pernah. Berdoa di kuburan pernah. ngelakuin Nah. itu. Padahal kan doa kita Ini tuh saya harusnya jujur, sama serius. Allah gitu Iya. Dalam rangka rencananya pingin lunas utang.
Bukan, Pe. Awalnya biar usaha maju, kita bisa melunasi hutang. Sebenarnya tujuannya sih memang itu. Cuman saat itu saya sadarnya, gimana caranya usaha saya harus maju lagi, gitu ya. Berarti yang dikejar semuanya berkaitan dengan uang. Akhirnya terjerumus, mohon maaf saya sebutkan, agak kesirikan begitu ya? Iya, betul. Dan itu hasilnya apa? Dapat sesuatu kah dari itu? Nggak ada. Sempet ibaratnya kalau dibilang grafik, gini sebentar Pak. Ya. Habis itu langsung turun lagi. Artinya grafik memang naiknya sebentar, turunnya yang lama. itu benar. Banget kayak gitu. Artinya sih itu hal yang memang sia-sia dan yang naudzubillah itu suatu hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jujur yang melakukan hal itu ketagihan. Pasti ketagihan dan aku udah ngerasa aduh yang kita ditipu nih yang sama maaf ya, walaupun pelaku-pelakunya itu kita bukan ke dukun, jujurnya kita bukan ke dukun. Ke kiai, ke ibu haji, ya yang orang-orang muslim sebetulnya, karena kita beranggapan oh ini dia masih kiai, masih haji, ini gitu, bener gitu, kita jadi beranggapan benar. Tapi di sini aku belajar di MTR ini, ya nggak ada yang benar selain Allah. Masya Allah. Itu sih yang aku pelajarin. Baik. Terus jahiliyahnya kita juga gara-gara riba ini selain anak, selain perbuatan, saya sama suami akhirnya kita cari kesenangan di luar masing-masing, Mas. Itu sih yang bener-bener bikin kami terpukul sampai terjadinya perceraian. Naudzubillah. Ya, Sempat itu Pak, amit-amit ya. Karena mungkin karena efek dari riba itu Pak ya. Betul. Saya ngerasa di rumah tuh kayak bukan rumah Pak. Ngerasa kayak di neraka. betul. Kok panas terus, sama istri ribut terus. Sampai kayak males Pak. Sampai saya jujur aja berhubungan tuh males. Artinya dekat dengan istri itu sepertinya nggak mau begitu ya Pak? Nggak mau, ya? Jujur. Bisa dikatakan kita itu berhubungan benar-benar intens suami istri itu dalam 1 tahun tuh bisa dihitung, benar-benar dihitung. Bisa kayak dihitung. Entah 3 bulan sekali, bahkan 1 tahun 7 bulan pun pernah. Itu Pak. kita benar-benar yang nggak ngerti maunya kita berdua apa. Ini kita masih menikah dengan hubungan status menikah, alasan kita bertahan tuh apa? Sampai akhirnya kita cekcok karena di situ juga memang titik dimana usaha aku lagi benar-benar turun. Terus utang sama sekali nggak bisa kita bayar. Akhirnya cekcok bercerai. Sempat di fase karena beratnya hidup itu bercerai berarti. Iya, ekonomi sih, tagihan itu. Sampai saya terucap Pak, maaf. Talak. Mas Rangga menalak Teh Neng berarti. Betul. Itu inget malam ya punya. Jam 9 kali punya. Iya. Jam 9, terus jam 11 itu istri nangis tuh jam 9 sampai jam 11. Istri minta diantar ke rumah orang tuanya di Tangerang. Saya anterin di situ dikasih masukan sama mertua gitu kan. Ingat kamu punya anak gini. Terus terang saya tuh nyesal banget Pak. Saya seolah-olah tuh saya nggak ngomong itu kok gitu kan, nyesel banget. Tapi alhamdulillah besok paginya sore ya Bun ya, kita langsung ke Ustadz. Ke Ustadz untuk ngobrolin masalah pernikahan. Ya alhamdulillah sih saat ini kita sudah rujuk lagi. Alhamdulillah, barakallah. Cuma memang dari kejadian itu karena kita kan belum kenal MTR lagi nih Betul. Nah itu kita masih yang gimana ya kayak perasaan aku tuh kayak belum balik lagi gitu loh Mas. Nah di situ kita kayak koreksi diri terus. Job bener-bener nol nih Mas nih, sampai detik ini nol. Kegiatan wedding kan apalagi masa pandemi kan sangat dibatasi ya. Belum ada sama sekali yang masuk. Tapi di situ saya bersyukur, nggak adanya pekerjaan, saya nggak sedih, itu anugerah buat saya. Kenapa aku bilang anugerah? Gara-gara itu aku bisa kenal MTR. Masya Allah. Karena kerjaan aku tuh tiduran di kamar, murung diri, stres gitu kan. Dan di situ saya kontak teman-teman saya, curhat saya gitu. Dan alhamdulillah ada curhatan yang luar biasa tanggapannya dari Pak Dedi dan istrinya. Pak Denny. Beliau berarti warga MTR ya? Betul. Nah ini kalau Pak Denny nonton juga, Halo, Pak ini berarti insya Allah lewat wasilah beliau, insya Allah ya. Dan insya Allah ini jadi ladang pahala buat beliau juga. Alhamdulillah. Dan ini dalam rangka juga Teh Neng sama Mas Rangga ini memberikan inspirasi
pasti pada semua warga di seluruh Indonesia yang memiliki permasalahan yang sama, yaitu utang dan riba. Tidak bermaksud untuk melakukan riya, tapi ini ibroh ya Mas ya. Karena ini pengalaman yang cukup menarik, bisa sampai karena utang, bisa sampai mau cerai, itu kan hal yang biasa. Dan tidak tahu mau kemana gitu ya. Dan alhamdulillah tadi lewat media sosial begitu atau bagaimana tadi kenalnya Mas Denny itu? Oh enggak, dia memang relasi bisnis saya, vendor ya. Satu bidang di usaha gitu. Di tadi ya pernikahan ya. Beliau itu udah mengingatkan dari tahun-tahun sebelumnya Mas. Tapi bandel ya? Iya, itu sih nggak sadar-sadar gitu. Baik. Malah padahal tegurannya tuh udah hebat banget. Anak sakit, anak operasi, berkali-kali. Itu kenapa aku ini sebodoh itu gitu. Dan aku ngerasa nyesel kenal MTR. Kenapa baru sekarang kenalnya? Kenapa nggak tahun sebelumnya? Karena tahun sebelumnya kita udah menyelesaikan sebagian utang kita dan kita memenuhi bunga-bunganya. Itulah bodohnya saya sama suami. Tapi nggak ada kata terlambat ya Mas. Betul. Walaupun hutang saya nggak sebanyak dulu, mungkin udah tinggal sisa-sisa. Tapi setidaknya ke depannya saya bisa menjaga diri, bisa istiqomah terus sama suami, bisa ngejaga semuanya kayak gitu. Tapi perjalanan kita ke MTR pun nggak mulus nih. Ceritanya tuh udah bener-bener lika-likunya luar biasa. Nah ini menarik nih. Ada proses tadi, ada keterpurukan yang luar biasa. Sempat mau bercerai, anak sakit juga. Dan ini kan tidak tahu akar masalahnya apa. Terus problemnya itu apa sih? Hingga akhirnya coba-coba ketemulah MTR. Tapi masih ada keraguan ya Mas ya. Benar. Apakah bener gak kan gitu kan? Karena yang dilihatkan di media sosial kita kan gitu, ada yang ratusan miliar selesai dalam tempo yang sangat singkat, ada yang puluhan miliar selesai. Ya, ada pertanyaan mungkin apakah ini benar atau tidak kan begitu ya Mas ya? Hingga akhirnya hari ini membuktikan sendiri gitu ya. Belajar dan alhamdulillah ketemu, oh ternyata problemnya begitu. Problemnya adalah suatu hal yang dipelajari, yaitu kurang lebihnya ada utang, ada riba juga begitu ya. Nah, proses untuk bertemu dengan MTR ini menarik nih. Karena sempat mau ketemu MTR kan memang desas-desusnya ada yang biayanya mahal dan lain sebagainya. Dan ini pengorbanan yang luar biasa karena Teh Neng sama Mas Rangga untuk ikut MTR langsung menggunakan cara jual mobil begitu ya? Betul. Ini perlu konfirmasi atau bagaimana ini? Apakah bagaimana? Silakan Mas Rangga boleh, Teh Neng juga boleh. Silakan. Aku yang cerita dulu. Sebelumnya saya nyampein dulu Pak. Boleh. Kenapa kan? Terkait yang tadi riba kan? Sebelum saya kenal MTR, pemikiran awam saya itu ketika kita ke bank atau leasing, kita pinjam sekian, total bunga sekian, kita mampu bayar ya udah, nggak ada masalah. Ternyata saya salah Pak. Ada BDO, bunga denda ongkos itu ternyata ya bagian dari riba itu Pak. Itu saya salah besar. Terus lanjut yang tadi Pak, kenapa bisa kita nyampe di sini ya Bun ya? Kita benar-benar nggak ada uang. Karena sedang terpuruk, memang mau ikut kan juga nggak ada kekuatan gitu ya. Bahkan apalagi buat beli susu anak pun saat itu, aduh, aku tuh udah kayak pengen nangis gitu. Beli susu anak tidak mampu begitu atau bagaimana Teh? Betul. Anak susu waktu itu sisa 1 dus. Mamaku telepon, Neng, susunya aja tinggal 1 dus. 1 dus itu hanya bertahan untuk 1 hari setengah. Anakku tuh. Aku udah nggak ngerti, udah nggak kayak pengen nangis, tapi tuh air mata tuh kayak udah nggak ada. Udah saking bingungnya, suamiku kerja, aku mau nelpon, aduh aku nggak mau ganggu, biar dia fokus lah cari uang gitu. Di situ aku sempet diskusi sebenarnya sama suami sebelum hari itu suami aku tuh ke Serang, ada pekerjaan di sana. Aku sempet diskusi ya, Ayah. Aku dikasih tahu nih sama Pak Denny kemarin tadi siang. Kan Pak Denny langsung hubungin Pak Sofyan waktu itu, admin dari pihak MTR ya. Itu hari aku dikasih tahu penyelesaian masalah hidup kita, bukan utang aja ya, hidup gitu. Segala macam ya. Semuanya itu. Semperawutan yang betul. Itu cuman ini gitu. Suami nanya, ini apaan Bun gitu. Ini ya di YouTube. Terus aku lagi buka YouTube, ternyata saudaraku yang mau beli hijab, aku juga jualan hijab, baik. dateng ya, abis maghrib itu datang, dia ngomong, aku ngomong masalah riba nih, aku
mungkin di situ udah dikatakan aku udah mulai berdakwah ya, gitu siap, tanpa baik. disadari ya. Dia cerita aku mau ngambil di bank lagi nih, baru banget lunas. Dia happy banget. Duh, kataku, aku ngerasain itu tuh. Ketika aku mau lunas, aku dikasih lagi, aku ngerasain aku happy banget di situ, dipercaya sama bank gitu. Tapi sekarang aku nggak bangga gitu. Malah itu kayak ya Allah musibah nih kayak gitu kan. Aku kasih tahu gini, aku sampai aku titik ini gitu. Ini aku mau ketemu sama Pak Denny, mau ngebahas masalah riba, aku mau ikut acara ini. Nah dia langsung ngasih, nggak tahu kenapa itu mungkin Allah yang sudah mengatur skenario-nya ya Mas. Dia bilang, aku tuh ketemu sama orang di fotokopian, aku lagi di fotokopian. Nah itu yang punya fotokopiannya ngasih buku sama orang yang lagi kelilit utang. Katanya bisa lunas utangnya dengan buku itu. Ternyata buku merah ini. Buku ini ya? Iya, betul. Buku ajaib juga. Buku apa? Nggak tahu, pokoknya itu. Coba deh ke fotokopiannya. Tanyain buku apa, kali aja utang kalian bisa ditolong sama buku itu. Gitu. Aku akhirnya iseng-iseng sebelum tidur sama suami kita jadi kebiasaan semenjak kenal MTR sebelum tidur kita buka dulu tuh YouTube MTR, Instagram MTR. Mencari inspirasi ya, mencari pencerahan. Ketemu di Instagram itu. Loh ini kan tukang fotokopian dekat rumah gitu. Pak Zul. Iya. Baik. Aku ngeliat timeline itu tulisannya tuh 3 miliar. Selesai. Lunas 3 bulan apa 6 bulan ya? 6 bulan kalau nggak salah ya. Keren dong gitu kan. Lah aku di bawah 1 M harusnya nggak nyampe 6 bulan dong gitu kan. Bahkan nggak nyampe sebulan harus selesai nih. Aku optimis banget di situ. Suami mulai tertarik. Tapi dia balik lagi. Duitnya mana? Ya kan? Duh gimana ya? Dari mana ya? Kita jual perhiasan kali ya. Tapi masih kurang gitu kan. Apa ya? Aku niatnya cuman nyari kurangnya 5 juta waktu itu, kurang 5 juta dari perhiasan apa semua yang aku mau jual gitu. Perhiasan pernikahan aku sampai cincin nikah nih mau aku jual tadinya. Aduh kayaknya ini kan dari suami gitu ya. Ya Allah berat banget gitu. Tapi atas persetujuan beliau ya udah nggak apa-apa. Kalau memang kurangnya bisa menutupi nggak masalah gitu. Terus sampai saudaraku mau bantu. Ya Allah Dina terima kasih banyak. Dia sampai udah gesek uang buat aku. Udah pakai dulu kapan aja gantinya, ini uangnya nganggur kok kata dia gitu. Ternyata dia udah gesek, aku nggak jadi. Nggak jadi karena kenapa? Waktu itu besoknya aku tiba-tiba ya aku mau jual mobil. Kaget, sempet kaget ya. Dia lagi mau ke Semarang, aku mau ke Serang. Aku deg-degan. Aduh dia kenapa-napa nggak ya di jalan? Karena kayaknya berita ini bikin dia shock. Aku mau jual mobil. Keputusan gitu. Langsung dan keputusan besar begitu ya? Betul, iya. Itu hari jam 11 aku iklanin di ini ya di WA, di Facebook. Teman lama, teman SMA, tiba-tiba ini ngehubungin. Neng mobilnya masih ada? Iya ada gitu. Coba kirim fotonya, dikirim semua surat-surat apa lengkap gitu ya. Tapi banyak banget minusnya. Ini mobilnya ini habis penyok gitu ya namanya di jalan gitu ya. Spionnya rusak, patah, nggak ada spionnya gitu. Terus mobilnya juga udah tua gitu, kondisi kayak gini, apa adanya lah. Aku yakin banget itu lakunya kayaknya 10 juta juga udah bersyukur gitu ya. Mobil apa? Losbak. Biasa buat ngedekor wedding kita. Oh berarti dia operasional untuk iya, sebenarnya itu kan butuh banget. Cuman satu kita mobil itu kan. Aku mikirnya udahlah daripada pusing ya, nanti nyewa aja lah kalau emang ada job mah gitu ya. Akhirnya dia nih nggak aku hubungin karena aku nggak mau bikin dia pusing karena dia lagi kerja di jalan jauh gitu. Akhirnya saya lagi main ke rumah asisten saya. Ditelepon lagi sama teman saya. Ada di rumah nggak? Nggak ada kata saya gitu. Ngapain? Mau beli mobil lah. Cepet banget, dia baru sejam yang lalu kata aku nawarin. Iya mau ke rumah nih mau jalan. Yaudah ya ntar ya jam 2-an aku bilang gitu. Akhirnya aku cepet-cepet pulang karena itu hari memang abis zuhur ya. Abis zuhur aku baru nyampe rumah asisten, langsung pulang lagi baru nyampe itu. Pulang jam 11 sampai jam 2, aku nyampe jam 2. Terus nggak lama setengah 3 temanku nyampe. Iya.
Temanku nyampe, yang mau beli itu nyampe juga. Lihat mobil, aduh aku udah pesimis banget karena tuh banyak banget sebelumnya yang WA. Ada yang nawar 5 juta. Mobilnya tersebut 5 juta. Mobilnya kayak bentuknya gitu. dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Ada yang nawar paling tertinggi tuh 12 juta. Aku mikirnya ya udahlah, ini emang dari tadi juga yang nawar tertinggi tuh 12 juta. Kalau emang dia lakunya 12 juta atau 15 juta, udah nggak apa-apa deh. Gitu kan. Ya udah nggak apa-apa gitu. Nah yang beli ini bukan temanku sebenarnya. Jadi aku juga kaget, temanku datang, ternyata dia lagi hamil bawa anak 2 kecil-kecil banget. Naik motor dari Depok tuh Pak. Iya, itu luar biasa, kayak aduh, aku nggak bayangin kalau jadi dia gitu kan. Di situ dia bawain customer. Dia juga nggak ada basic buat jual mobil, nggak ada. Saya biasa gitu kan. Bahkan basic saya malah di wedding gitu ya. Nggak ngerti mobil dan nggak banyak ngomong juga. Saya nawarin mobil apa adanya aja deh Pak. Dilihat, langsung ke barangnya gitu. Bapak cocok langsung bawa boleh gitu. Terus itu pas jam habis asar ya, kita udah ngecek mobil. Dia langsung ngajak duduk di rumah. Masya Allah. Bu, ini maaf ya Bu ya, kalau misalnya saya numpang ngopi doang di sini, maaf sekali gitu. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Saya udah, ya Allah, katanya udah nggak percaya diri kalau itu bapaknya jadi beli mobil gitu ya. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Saya mikirnya kan nggak jadi ya. Saya diem aja tuh sama temenku itu. Ya Allah, kasihan banget ya, nih orang udah jauh dari Depok ke Bogor gitu kan, bawa anak gitu. Masa nggak jadi? Ini aku ngasihnya, pengen ngasih juga bingung, akunya juga nggak ada gitu ya. Mungkin nggak lama si bapak itu bilang gini, Bu, biar sama-sama enak. Saya juga udah jauh-jauh nih, katanya udah 2 jam perjalanan ke sini. Gimana kalau itu kan saya hargain 18 juta waktu itu ya di pasar ini. Gimana kalau saya nego 17 juta deh katanya. Turunnya dikit loh Bu, katanya nggak banyak. Aku nelpon dia nih, ya lakunya 17 juta, gimana mau enggak gitu. Aku pengen banget ikut MTR, kataku gitu ya. Dia sampai nangis di jalan ya. Kok sayang banget Pak, ibaratnya itu mobil pertama kali kan, buat usaha gitu, buat dijual gitu. Ya, karena sebelumnya saya masih keras Pak, masih keras banget. Masih nggak percaya MTR. Dia. Ibaratnya nanti pun hasil mobil itu buat bayar utang dulu. Pikir saya gitu Pak. Masih mendingan keras. buat bayar utang. Biar kepala nggak pusing gitu kan Pak. Ya tapi yang tadi Bun ya, yang laku berapa tadi? Ya lanjut cerita, aku udah nelpon suami. Si bapak itu, sebentar ya Bu katanya, saya suruh istri transfer. Oh iya Pak, silahkan. Tapi di situ hatiku ya tenang aja. Kayak aku ngerasa 17 juta mah ya udah mahal lah gitu kan. Orang lagunya juga paling tinggi 12 juta gitu. Masih bisa ngasih ke teman, masih bisa ikut MTR, masih ada sisa buat anak gitu kan. Ya udahlah, aku ikut MTR-nya sendiri dulu. Gitu. Sebenarnya sih Pak Sofyan sendiri udah menawarkan lebih baik biar satu frekuensi itu suami istri gitu. Berdua ya. Awalnya nggak perlu lah, dia ngapain, ikut aku aja yang wakilin gitu kan. Pasti bisa. Aduh ternyata ilmu MTR pun nggak bisa keserap sendiri. Harus Ternyata wajib gitu berdua ya. Harus ya. bener ada 2 pemikiran yang bakalan nanti kita satuin gitu. Nah di situ niatnya begitu. Pas udah transfer, Ibu tolong dicek M-bankingnya, dicek sama temenku. Pas dilihat, Pak ini salah transfer tuh katanya, kan Sunda gitu. Enggak Ibu, emang berapa katanya. Ini dari Ibu ini ya transfernya gitu. Atas nama ini 22 juta. Iya segitu, kayak saya beli mobilnya. Kan tadi kita dealnya 17 gitu. Sampai kita kayak ngotot-ngotot. Ya Allah Gusti, kataku, aku tuh sampai yang ini bener gitu. Ini maksudnya tuh apa gitu ya. Ya Allah, ini tuh kayak apa ya ini maksudnya? Aku masih belum ngertian logik saat itu gitu. Jujur aku udah, aduh air mataku sih udah habis banget. Sumpah kemarin aku nangis terus soalnya ya. Udah, Masya Allah, ini tuh udah, aku sampai gemeter gitu. Gemeternya aku sampai malam nunggu dia pulang gitu. Nggak sabar pengen cerita gitu ya. Ya udah akhirnya di situ ya aku terima, bapaknya ikhlas, ridho gitu membeli mobil saya, ya saya cuma bisa
berterima kasih dan mendoakan semoga mobilnya bisa dipakai usaha dengan Amin. lancar, nggak ada Amin. kendala apa-apa, nggak ada Amin, kerusakan apa-apa gitu Masya ya, Allah. biar makin berkah usaha si bapaknya. Akhirnya saya juga bisa ngasih teman saya buat ngebantu kelahirannya. Jadi Masya Allah. nilai plus Unlogic yang pertama kali aku bisa dapetin buat ikut MTR ini itu kayak ya Allah, kayak nggak ngerti deh, itu kayak udah lebih dari berkah gitu loh. Aku malah bisa ikut berdua. Malah Yang berdua, tadinya Pak. niatnya satu orang Bisa ikut itu bisa berdua. berdua. Wah, iya. Yang sisi keduanya lagi aku bisa Ngebantu ya. membantu teman aku yang mau Masya lahiran Allah. biayanya. Yang ketiga, solusi untuk anak aku yang aku pusingin. Malah sekarang tuh aku udah nyetok susu anak tuh 2 bulan ke depan. Mungkin bisa Masya sampai Allah. lebaran nanti gitu baru habis gitu. Amin, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus malah dari situ pun masih ada sisa lagi nih uangnya gitu buat keseharian, buat kebutuhan aku. Jujur aku hijab saat ini tuh baru mulai hijab lagi 1 bulan ini. Oke. Ya, semenjak kejadian perpisahan suami, dulu sebenarnya berhijab. Aku berhijab, tapi ketika aku benar-benar diguncang sekali dengan imbas riba ini, Baik. sampai perceraian dan segala macam, itu aku lepas hijab karena mikirnya suamiku dia lebih tergiur sama perempuan yang non hijab gitu. Jadi bela-belain aku nggak ngerasa ini salah loh yang aku ambil. Aku udah berhijab sampai lepas hijab gara-gara aku masih pengen terus mempertahankan pernikahanku. Padahal itu udah nggak sehat banget gitu ya. Nah, akhirnya aku sampai sebodoh itu lepas hijab, dan sekarang baru hijab lagi. Dan kemarin sebelum berangkat ke sini juga itu 2 lemari aku keluarin semua baju-baju aku yang Untuk mencari iya, hijab itu tadi. bener-bener dua lemari mas. Itu yang nyisa cuman hanya beberapa lembar, sampai uang sedikit yang nggak masih di bawah 5 juta lah ya uangnya itu, yang sisaan itu sama dari suami itu. Ya. Itu ya Allah berkah banget. Masya Allah. Ketika aku mau keluar dari sebuah kata riba, Ya. itu berkahnya luar biasa. Aku selama ini pegang uang puluhan juta, tapi itu kayak habis terus. Bahkan kayak ini habis kemana? Ini habis buat nggak apa? kelihatan. Nggak kelihatan sama sekali. Tapi dengan aku udah niat mau ikut MTR, aku niat mau lepas dari riba. Ya. Kok uang kayak 3 juta aja nggak habis-habis. Masya Aku Allah. beli kerudung, aku beli baju. Ya. Kayak perasaan belanja mulu nih. Ini Shopee Allah. itu tiap hari datang mulu buat nganterin kerudung lah, gamis apa segala macam. Ini duitnya nggak habis-habis, Masya Allah banget. Sampai kita konsultasi juga sama pihak MTR mengenai angsuran yang udah nggak usah dipikirin dulu. Itu malah lebih adem, perasaan kita lebih aduh enak banget ya gitu. Padahal baru ngomong doang nih ya pihak MTR, udah nggak usah pikirin utang, nggak usah pikirin angsuran. Ya lu udah seadem ini perasaanku. Makin kesini kayak makin menggebu-gebu, kayak pengen cepet nyampe gitu, pengen cepet mulai nih Masya Allah. MTR gitu Itu kan. satu hal yang Ya, gimana Mas masih aku Rangga? inget. Baik, baik. Pak Denny ngomong kan, Ya. ntar bakal ada Unlogic gitu. Aku masih belum percaya Pak, Oke. Unlogic yang kayak gimana. Oke. Perasaan logiknya udah kita rasain nih dari belum jual proses mobil ya. juga udah ada Baru sebenarnya. niat, baru daftar, udah ngerasain langsung Pak. Hmm. Baru niat padahal Pak, Baik. udah ngerasain. Aku sama suami menikah itu seolah-olah kayak restu dari orang tua itu kita memaksa mas. Oke. Ditambah lagi udah dengan kondisi seperti itu, tambah lagi adanya riba, kita semakin terjerumus, semakin jauh banget dari kata umat Islam yang baik gitu ya. Baik, baik. Bahkan aku ngerti banget dosa banget buat aku itu sampai lepas hijab aku waktu itu. Alhamdulillah. Aku ngerasa aku nggak pantas gitu. Bahkan kata-kata terbenak di benak aku pas saat aku bercerai sama suami, aku nggak kuat, aku mau bunuh diri aja. Tapi aku memang nggak lontarkan itu ke suami gitu waktu itu. Sampai setitik itu gitu, aku ngerasa kayak udah nggak bermanfaat banget karena buat ayah, terutama ayah aku, ayah kandung yang udah nggak pernah ketemu bertahun-tahun Masya Allah. semenjak aku menikah. Bahkan di saat pernikahan aku pun beliau itu nggak datang. Aku memaksakan banget restu dari orang tua waktu itu walaupun mereka nggak sepenuhnya ngasih. Bahkan sampai nggak datang di hari pernikahan aku.
Aku juga pernah waktu awal aku melahirkan anak aku sempat ngirim foto anak aku ke beliau. Tapi nggak ada respon, Mas. Tapi pas aku ikut benar-benar ikut MTR, diajarin sesalah apapun orang tua kita di masa lalu buat kita kesel atau apapun itu, tapi ridhonya orang tua itu nomor 1. Betul sekali. Di situ aku langsung bilang, ayah, aku hari Minggu mau ketemu sama ayah tanggal 13 nanti. Pulang dari MTR ini ya. Itu ayah aku langsung bales, iya ayah ada.